Nama saya Ayu Rosa Indah. Saya di sini akan menampilkan tentang beberapa ciri, kekurangan dan kelebihan, dan saintek tentang model pembelajaran IBL dan PBL. Yang pertama yaitu model pembelajaran Inquiry Based Learning, yang artinya dalam proses pembelajarannya dibangun atas pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Peserta didik didorong untuk berkolaborasi memecahkan suatu masalah. Dan di sini peserta didik bukan hanya sekedar menerima instruksi langsung dari guru. Guru dalam pembelajaran ini hanya sebagai fasilitator dan bukan sumber jawaban. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari IBL. Yang pertama yaitu menekankan kepada siswa untuk mencari dan menemukan, yang artinya murid sebagai objek belajar. Yang kedua yaitu murid diarahkan untuk mencari dan mengemukakan jawaban sendiri dengan soal yang telah diberikan guru, yang artinya guru hanya sebagai fasilitator dan bukan sebagai sumber belajar, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Kelebihan dari model IBL yang pertama yaitu memberi kebebasan peserta didik untuk belajar sendiri, mendorong peserta didik berpikir dan bekerja sama atas inisiatif sendiri, bersifat objektif, jujur, dan terbuka, dapat mengembangkan kecakapan individu, dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Model pembelajaran ini dipertimbangkan secara perkembangan psikologi belajar modern sesuai perubahan tingkah laku yang bersifat pengalaman. Selanjutnya yaitu kekurangan pada model IBL. Yang pertama yaitu memerlukan waktu yang panjang. Yang kedua, perlu adanya persiapan mental pada peserta didik. Yang ketiga, sulit mengontrol dalam keberhasilan siswa, karena pada model pembelajaran ini guru sulit untuk mengontrol karena kebanyakan melakukan secara kelompok. Selanjutnya yaitu saintek model pembelajaran IBL. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, merumusan masalah. Yang ketiga, rumusan hipotesis. Yang keempat, definisi. Yang kelima, eksplorasi. Keenam, pembuktian. Pembuktian ini membuat suatu kesimpulan dari data yang diperoleh suatu permasalahan. Yang kedua yaitu model pembelajaran problem based learning adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pada PBL. Yang pertama, masalah yang digunakan sebagai awal pembelajaran. Yang kedua, biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata. Yang ketiga, masalah membuat pembelajar merasa tertantang. Yang keempat, sangat mengutamakan belajar mandiri. Yang terakhir yaitu memanfaatkan sumber pengetahuan yang bersifat bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Selanjutnya yaitu kelebihan PBL. Yang pertama yaitu pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menantang suatu kemampuan peserta didik. Kekurangannya yaitu siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan. Yang kedua yaitu membutuhkan cukup waktu yang lama untuk mempersiapkan semuanya. Selanjutnya yaitu saintek pada model PBL. Yang pertama, mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima yaitu analisis. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan IBL dan PBL, yaitu sama-sama guru di sini sebagai fasilitator atau moderator dan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah. Dan namun pada model pembelajaran PBL ini ditekankan secara individual bukan kelompok.